Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Gereja Isa Masikopo Permaian dikasih oleh Tuhan. Kita saat ini memasuki masa-masa persiapan Paskah. Dan saya teringat dengan satu kisah ketika Yesus akan masuk ke kota Yerusalem. Yesus dieluk-elukan oleh banyak orang ketika dia hendak memasuki kota Yerusalem. Sampai orang-orang menghamparkan jubahnya untuk menyambut kedatangan Yesus yang waktu itu menunggang seekor keledai. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, hari itu semua orang berseru-seru, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari itu adalah hari yang penuh dengan sorak-sorai pengagungan kepada Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Namun beberapa hari kemudian seruan Hosana bagi anak Daud itu berbalik menjadi seruan hujatan dan olokan. Salibkan dia, salibkan dia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena selama beberapa hari menjelang Paskah, Yesus melakukan hal-hal yang tidak seperti yang diharapkan oleh orang-orang pada masa itu. Yesus menyucikan bait Allah, Yesus memberitakan tentang hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman, Yesus juga memberitakan tentang kematiannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika apa yang dialami oleh orang banyak itu tidak seperti yang mereka harapkan di dalam mereka mengiring Tuhan, kata-kata yang semula merupakan pujian pengagungan berbalik menjadi hinaan, olokan, dan kata-kata hujatan. Hari-hari ini ketika kita akan memasuki masa raya Paskah, kita diperhadapkan dengan situasi yang tentu tidak seperti yang kita harapkan. Kita harus menghadapi pandemi virus corona. Dan selama ini ketika kita bisa beribadah dengan bebas, dengan leluasa, kita bisa bersorak-sorai meninggikan Tuhan, bisa mengadakan seluruh kegiatan aktivitas gerejawi, kita bisa dengan penuh sukacita bersorak-sorai, Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan besar. Tetapi ketika menghadapi pandemi ini, banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah ini atas seizin Tuhan? Apakah ini merupakan hukuman Tuhan atau teguran Tuhan atau apa? Jangan sampai dari mulut kita yang ketika suasana semua keadaan yang kita alami baik-baik saja, kita bisa menaikkan pujian pengagungan kepada Tuhan. Tetapi ketika situasi yang kita hadapi tidak seperti yang kita inginkan atau kita harapkan, dari mulut yang awalnya penuh dengan sorak-sorai pujian pengagungan kepada Tuhan, berbalik dengan kata-kata yang menghujat, kata-kata yang meragukan dan mempertanyakan tentang kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari peristiwa menjelang Jumat Agung dan Paskah ini menjadi momen untuk kita merefleksikan diri kita. Apakah pengiringan kita kepada Tuhan selama ini sungguh-sungguh tulus dan murni, atau dipengaruhi oleh situasi yang kita hadapi? Harapan saya, biarlah kita semua dalam situasi apapun bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi maupun bersama dengan keluarga yang kita kasihi. Kita menemukan Tuhan di tempat yang tersembunyi, di tempat yang tidak pernah kita duga sebelumnya, karena Dia Maha Hadir dan Dia ingin menyatakan kasih-Nya kepada kita, bahkan sekalipun di tengah kondisi yang tidak menyenangkan. Mari kita satukan hati kita berdoa, kiranya Tuhan menolong kita untuk mempersiapkan diri menyambut Paskah di tahun ini dengan satu pengharapan. Tuhan, saat ini sekalipun kami menghadapi situasi darurat Corona 19 Tuhan, namun kami punya pengharapan di balik ini Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Ada kebangunan rohani yang akan Tuhan buat di tengah-tengah negeri kami, di tengah-tengah gerejamu. Kalau selama ini mungkin kami bisa bersorak-sorai ketika situasi yang kami hadapi semuanya baik-baik saja, tetapi dengan kondisi seperti ini, iman kami sedang diuji.
pengharapan kami sedang diuji. Apakah kami tetap berharap kepada Tuhan? Apakah kami tetap memiliki sesuatu yang kami gantungkan kepada Engkau Tuhan? Atau justru dalam situasi seperti ini kami kemudian mulai mempertanyakan tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, walaupun situasi saat ini masih belum memungkinkan untuk kami bisa beribadah bersama secara komunal, tetapi biarlah dengan suasana kesederhanaan ini, makna peringatan Paskah dari kematian Tuhan hingga kebangkitan Tuhan tetap menjadi makna tersendiri buat setiap kami, dan kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima dengan iman janji-janji-Mu bahwa di balik ini semua yang terjadi, Tuhan sedang bekerja. Dengar seru doa kami berdoa demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.